semuanya, saya Adrian Satria dengan NIM 4123 11011 Dan saya Lydia dengan NIM 4123 11023. Dengan saya Erwan Rozan dengan NIM 40 123 11143. Di sini kami akan membahas terkait film Eye in the Sky pada tahun 2015. Nah, film tersebut itu bukan hanya sekedar tontonan militer, tetapi juga refleksi moral dan juga kemanusiaan yang sangat tajam tentang bagaimana teknologi itu mengubah wajah perang di abad ke-21. Nah, film ini menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi identik dengan pertempuran terbuka, tank ataupun pasukan infanteria yang turun langsung ke medan. Perang kini dapat dijalankan dari jarak jauh melalui sistem kendali satelit, komputer ataupun drone yang mampu melakukan pengawasan sekaligus serangan mematikan. Nah, namun seiringnya dengan meningkatnya kecanggihan teknologi militer, muncul pula pertanyaan besar tentang moralitas, kemanusiaan, dan juga hukum internasionalnya. Nah, film ini mengajak penonton untuk berpikir kritis apakah keputusan membunuh dari jarak jauh itu bisa dianggap lebih ringan, dan siapakah yang bertanggung jawab ketika teknologi itu digunakan untuk mengambil nyawa manusia. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang dari konteks film Eye in the Sky ini. Dari film ini jelas menggambarkan situasi operasi militer internasional di Nairobi, Kenya, yang melibatkan militer Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, tujuan utamanya itu adalah menangkap 3 orang teroris tinggi yang menjadi ancaman global, dan juga dalam misi ini teknologi drone digunakan sebagai sarana untuk pengintaian ataupun pengambilan keputusan. Yang menarik dari film ini adalah perpaduan antara 3 ruang operasi yang berbeda, yaitu yang pertama ruang komando di Inggris yang tempat Kolonel Catherine Powell pemimpin operasi. Yang kedua, ruang pilot drone di Nevada, Amerika Serikat, dan tempat operator mengendalikan drone bersenjata. Dan yang ketiga, lokasi di Kenya, yaitu tempat intelijen lokal dan masyarakat sipil berada di tengah resiko. Dengan pengaturan ini, film menggambarkan bagaimana satu keputusan yang dibuat di Inggris dapat menimbulkan dampak besar ribuan kilometer jauhnya, membunuh ataupun menyelamatkan manusia di belahan dunia lain. Nah, kita masuk ke dalam teknologi drone tersebut yang sebagai alat pengintai dan juga senjata. Nah, drone dalam film ini bukan sekedar alat terbang biasa, ia merupakan representasi dari kekuatan teknologi militer modern yang dapat melakukan 2 fungsi utamanya, yaitu yang pertama intelligence yang sebagai pengumpulan data, dan juga strike capability ataupun kemampuan menyerang. Nah, dalam film tersebut drone mampu menampilkan gambar dari ketinggian puluhan ribu kaki dengan ketajaman luar biasa. Kamera dan juga sensor inframernya mampu menampilkan wajah manusia, mengenali pola gerak tubuh, dan juga bahkan mendeteksi bahan peledak. Nah, selain itu ada juga drone mikro yang berbentuk serangga yang digunakan untuk menyusup ke dalam rumah target. Nah, drone kecil ini menggambarkan betapa canggihnya sistem pengawasan pada saat ini. Bahkan ruang pribadi pun itu tidak lagi benar-benar aman dari pengintaian militer. Nah, kecanggihan ini membuat kekuatan luar biasa militer, tetapi sekaligus menimbulkan ketimpangan etika, yang dimana manusia kini bisa melakukan pembunuhan tanpa harus melihat langsung korbannya. Keputusan menekan tombol misil menjadi tindakan yang tampak teknisnya, padahal dampaknya itu sangat manusiawi. Selanjutnya terkait dengan dilema etika dan moral dalam perang modern yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut penjelasan dari tadi terkait dilema etika dan moral dalam perang modern. Gimana kalau kita lihat nih, konflik utama film ini itu muncul ketika keputusan serangan harus diambil. Nah, di satu sisi para komandan atau bahwa jika tidak menyerang segera, para teroris akan meledakkan diri dan menewaskan banyak orang. Namun di sisi lain, seorang gadis kecil terlihat menjual roti di depan rumah target. Nah,
adegan sederhana ini mengubah seluruh dinamika misi. Drone yang awalnya hanya menjadi alat pengintai kini menjadi saksi moral atas dilema manusia. Apakah nyawa satu anak bisa dikorbankan demi menyelamatkan ratusan orang lain? Nah, film ini menggambarkan bagaimana keputusan yang tampak sederhana, menembak atau tidak menembak, ternyata membawa beban psikologis dan tanggung jawab hukum yang luar biasa besar. Semua pihak berusaha melindungi diri dari kesalahan. Nah, Kolonel Polo mencari izin hukum, pejabat pemerintah menunda keputusan, dan pilot drone menolak menembak tanpa kepastian. Inilah wajah nyata perang modern. Semakin canggih teknologinya, semakin rumit pula tanggung jawab moralnya. Adapun aspek hukum humanitar internasional, dalam konteks hukum, film ini itu menyinggung secara tidak langsung prinsip-prinsip hukum humanitar internasional atau dalam singkatan HHI, yaitu aturan yang mengatur bagaimana perang boleh dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun prinsip utamanya, satu, prinsip distinction atau pembedaan, di mana militer harus membedakan antara kombatan atau musuh bersenjata dan warga sipil. Serangan terhadap warga sipil itu dilarang. Terus yang kedua, prinsip proportionality atau proporsionalitas, di mana serangan hanya boleh dilakukan jika keuntungan militer yang diperoleh sepadan dengan potensi kerugian terhadap warga sipil. Dan yang ketiga, ada prinsip necessity atau kebutuhan militer, di mana serangan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Dan yang keempat, ada prinsip humanity atau kemanusiaan, di mana semua tindakan dalam perang harus tetap mempertimbangkan kemanusiaan dan mencegah penderitaan yang tidak perlu. Nah, dalam film ini, semua prinsip tersebut tampak diuji secara bersamaan, di mana Kolonel Powell bergabung pada prinsip necessity, bahwa serangan diperlukan untuk mencegah bencana lebih besar. Sementara pilot drone dan pejabat sipil itu memegang prinsip humanity dan distinction, bahwa tidak boleh ada warga sipil yang sengaja dikorbankan. Film ini itu tidak memberi jawaban secara mutlak, melainkan menampilkan ketegangan antara hukum, strategi, dan moralitas. Nah, adapun dimensi psikologis dan kemanusiaan dari operatornya, di mana film ini itu memperlihatkan sisi psikologis operator drone yang seringkali diabaikan dalam pembicaraan tentang perang modern, di mana operator dalam film tampak sangat mudah dan emosional, yang dimana ia menyadari bahwa menekan satu tombol berarti menghancurkan kehidupan seseorang. Walaupun dia berada di ruangan yang nyaman dan aman di Amerika, tetapi beban moral itu tetap menempel kuat di pikirannya. Fenomena ini nyata terjadi dalam kehidupan militer modern. Banyak operator drone mengalami moral injury atau luka batin yang timbul bukan karena takut mati di medan perang, tapi karena merasa bersalah atas tindakan yang diambilnya. Mereka melihat hasil serangan melalui layar monitor, ledakan, tubuh yang tergeletak, dan tangisan keluarga korban. Semuanya tampak jelas dalam warna dan suara. Ini membuat trauma mental menjadi nyata meski secara fisik mereka tidak berada di medan perang. Untuk rangkaian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dimensi sosial dan politik penggunaan drone. Penggunaan drone juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang luas. Dalam film ini terlihat bahwa setiap keputusan untuk menyerang tidak hanya berdampak militer, tapi juga berdampak politik dan diplomatik. Pejabat pemerintah khawatir bahwa jika ada korban sipil, negara mereka akan dikritik dunia internasional. Drone memang mengurangi risiko bagi pasukan sendiri, tetapi
sering menimbulkan rasa ketidakadilan di negara sasaran. Warga di negara Yaman, Somalia, Pakistan, atau Kenya mungkin merasa tidak berdaya karena bisa diserang kapanpun dari langit tanpa tahu siapa pelakunya. Hal ini menciptakan trauma sosial dan bahkan memicu kebencian baru terhadap negara-negara penggunaan drone. Dengan kata lain, penggunaan drone bisa menjadi pedang bermata dua, yaitu efektif untuk pertahanan tetapi berpotensi menciptakan siklus kebencian baru dan memperpanjang konflik. Yang selanjutnya, kritik terhadap logika perang dunia. Di dalam film ini juga mengkritik cara berpikir dunia modern yang mulai memperlakukan perang seperti operasi digital, efisien, cepat, dan minim risiko. Drone membuat perang tampak seperti permainan strategi di mana manusia di balik layar bisa menekan tombol dan menghancurkan bangunan tanpa melihat darah secara langsung. Namun, film ini menegaskan bahwa perang tidak pernah steril dari penderitaan. Meskipun jaraknya ribuan kilometer, keputusan yang diambil tetap menghilangkan kehidupan nyata seseorang. Teknologi membuat prosesnya tampak lebih bersih, tapi secara moral justru lebih kompleks dan ambigu. Dengan demikian, film ini menantang pandangan bahwa perang modern bisa dilakukan tanpa rasa bersalah. Film ini menunjukkan bahwa setiap keputusan digital tetap memiliki konsekuensi manusiawi yang analog, penuh emosi, rasa takut, dan penyesalan. Pesan moral yang dapat dipetik di dalam film ini, pesan utama adalah bahwa tidak ada teknologi yang bisa menggantikan tanggung jawab manusia. Drone hanyalah alat. Keputusan tetap diambil oleh manusia yang harus menimbang antara kemanusiaan dan strategi militer. Di dalam film ini menunjukkan bahwa teknologi tinggi tanpa empati akan menjadikan manusia kehilangan arah moralnya. Selain itu, film ini mengingatkan kita bahwa perang bukanlah sekedar urusan menang atau kalah, tetapi bagaimana menjaga nilai kemanusiaan bahkan di tengah situasi paling ekstrim sekalipun. Setiap tindakan perang harus selalu diukur dengan nurani, bukan hanya dengan kalkulasi politik atau keuntungan militer. Selanjutnya yaitu relevansi di dunia nyata. Isu yang diangkat film Indonesia ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok telah mengembangkan ribuan drone militer dengan kemampuan serangan presisi tinggi. Namun, laporan dari lembaga kemanusiaan internasional sering menunjukkan bahwa serangan drone tetap menimbulkan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Film ini seolah-olah menjadi pengingat bahwa di balik setiap teknologi canggih ada tanggung jawab moral yang tidak bisa dihapus oleh layar monitor. Perang jarak jauh tetaplah perang dan korban nyata tetaplah manusia. Kesimpulan akhir. Nah, kesimpulan dari film Eye in the Sky ini pada akhirnya film ini bukan sekedar film tentang operasi militer atau ketegangan publik internasional. Ia juga adalah sebuah cermin yang menentukan realitas baru di dunia modern, di mana peperangan tidak lagi terjadi di garis depan, melainkan di balik layar, di ruang rapat, di hadapan monitor yang dingin dan juga tanpa emosi. Nah, film ini membuka mata kita bahwa perang kini tidak lagi sekedar tentang
tetapi tentang data, keputusan, dan juga tanggung jawab moral manusia di era teknologi yang sekarang ini. Nah, drone dalam film ini menjadi simbol dari kekuasaan sekaligus keterasingan manusia terhadap tindakan sendiri. Dari ketinggian ribuan meter, manusia mampu melihat segalanya, setiap gerakan, setiap wajah, dan setiap detiknya dari kehidupan orang lain. Nah, namun ironisnya, semakin jelas pandangan di atas, semakin kabur rasa empati di dalam hati. Drone tidak memiliki rasa takut, tidak mengenal lagu, dan juga tidak mempunyai hati nurani. Tapi manusia yang mengoperasikannya itu, mereka tetap memikul beban moral yang tidak dapat dihapus oleh jarak atau teknologi. Nah, film ini memperlihatkan bagaimana suatu keputusan dapat menimbulkan rantai perdebatan yang sangat panjang. Sebuah keputusan yang di mata militer tampak sederhana yang menekankan tombol untuk menghancurkan target teroris. Namun di mata manusia tersebut, keputusan itu menjadi sangat unik dan juga sangat rumit karena di dekat target itu ada seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang perang, dan disinilah konflik utama muncul antara logika strategis dan juga suara hati. Nah, Catherine Paul itu sebagai kolonel yang memimpin operasi mewakili sisi rasional, sisi profesional yang terlatih untuk berpikir cepat dan juga efisiensi. Baginya, misi adalah prioritas dan resiko korban sipil itu hanyalah angka dalam perhitungan taktik. Nah, namun di sisi lain, operator drone yang masih muda melihatnya berbeda. Ia melihat wajah bocah perempuan itu bukan sebagai collateral damage, tetapi sebagai manusia kecil yang tidak layak mati karena perang orang dewasa. Nah, pertentangan dua sudut pandang ini adalah inti dari Eye in the Sky, yaitu benturan antara tugas dan juga nurani. Ya, seiring berjalannya waktu, penonton diajak menyaksikan betapa setiap orang dalam rantai komando saling mendorong tanggung jawab ke atas. Setiap keputusan ingin disahkan oleh pihak yang lebih tinggi, seolah dengan menunggu otoritas moral dari orang lain. Nah, beban kesalahan bisa dipindahkan, namun pada akhirnya keputusan tetap harus diambil dan konsekuensinya tetap nyata. Film ini dengan cermat menunjukkan bahwa tidak ada perang yang sepenuhnya bersih, di mana setiap tindakan sekecil apapun selalu membawa luka, baik bagi korban maupun bagi pelakunya sendiri. Nah, film Eye in the Sky ini itu juga memperlihatkan bahwa dalam perang modern, manusia bersembunyi di balik teknologi. Kita membunuh dengan menekan tombol, bukan dengan menarik pelaku secara langsung. Kita melihat kematian hanya melalui layar monitor, bukan di depan mata. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah kemajuan teknologi membuat kita semakin beradab atau justru semakin menjauh dari kemanusiaan kita sendiri? Kita sering menganggap teknologi sebagai jawaban dari segala permasalahan, alat yang membuat perang menjadi lebih aman, lebih tepat sasaran seharusnya. Namun, di film ini itu memperingatkan kita kalau teknologi hanyalah alat. Alat itu bisa menjadi pelindung, tapi juga menjadi pedang bermata dua. Yang menentukan adalah manusia di baliknya. Karena pada akhirnya, drone tidak akan pernah bersalah. Yang bersalah adalah manusia yang memerintahkannya. Dalam konteks yang lebih luas, Eye in the Sky ini berbicara tentang dunia kita hari ini. Dunia di mana keputusan besar bisa diambil hanya dari jarak jauh. Dunia di mana satu klik bisa mengubah takdir ratusan orang. Di balik setiap inovasi, selalu ada dilema moral yang mengiringi. Film ini menegaskan bahwa tanggung jawab etis tidak boleh hilang hanya karena kita bersembunyi di balik teknologi. Mungkin pesan paling dalam dari film ini bukan tentang perang, tetapi tentang manusia itu sendiri. Bahwa seberapa jauh pun kita berkembang, seberapa canggih pun peralatan yang kita buat, tetapi kita harus berpegang pada nilai kemanusiaan. Tanpa empati, tanpa nurani,
Semua kemajuan hanyalah langkah menuju kehancuran yang lebih cepat dan lebih rapi. Ketika kita menonton adegan terakhir di film ini, ketika drone kembali diam di langit dan bumi di bawahnya meninggalkan puing-puing dan tangis, kita sadar bahwa tidak ada kemenangan sejati di dalam perang seperti ini. Semua pihak kalah. Yang mati kehilangan hidupnya dan yang membunuh kehilangan sebagian dari kemanusiaan itu. Maka kesimpulan dari film A in the Sky ini tidak hanya berbicara tentang strategi militer, tetapi tentang hakikat manusia dalam menghadapi kekuasaan teknologi. Ia mengingatkan kita bahwa moralitas bukan sekedar teori, tetapi kompas yang harus terus dijaga, terutama ketika dunia memberi kita kemampuan untuk mengajukan dengan mudah. Film ini memaksa kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita masih punya keberanian untuk berkata tidak, meski itu berarti gagal menjalankan perintah? Apakah kita masih punya ruang dalam hati untuk mempertimbangkan kemanusiaan, meskipun dunia menuntut efisiensi? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin berbeda bagi setiap orang. Tapi satu hal pasti, film ini telah mengubah cara kita melihat perang. Ia bukan lagi sekedar konflik antar negara, melainkan ujian bagi nurani manusia di era digital. Nah, dan mungkin inilah pesan yang paling penting dari film ini, ialah bahwa mata di langit memang bisa melihat segalanya, tetapi hanya hati manusia di bumi yang bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Jadi ketika kita berbicara tentang perang modern, tentang drone, tentang teknologi yang bisa menghancurkan dari jarak ribuan kilometer, ingatlah selalu kekuatan terbesar bukanlah pada mesin, melainkan pada manusia yang mengendalikannya. Karena tanpa moral, tanpa empati, dan tanpa kemanusiaan, maka tidak ada bedanya antara teknologi dan kehancuran. Sekian dari